Oke Mbak Yu, Ya, terawangan Mbak Yu tentang Baim direspon banyak orang. ya. Sebenarnya kalau Mbak Yu melihat, kita tidak melihat kasus. Kalau Mbak Yu melihat Baim itu karakternya selain Mbak Yu bilang Secara pribadi. meledak-ledak, betul. Nah itu kenapa sih? Kenapa dia menjadi orang yang begitu disukai, begitu dicintai? Tapi banyak juga yang mengulik, ingin tahu apa Baim sebenarnya Kalau siapa? secara pribadi saya bahasa saya, supaya Baim ini saya nggak bicara dia seorang artis atau siapapun ya, sebagai sosok seorang pribadi Baim Wong. Kalau menurut saya dia temperamentalnya dia agak naik turun, emosi dia naik turunnya kelihatan, dan dia udah percaya satu orang itu terus yang dia percayai, walaupun orang yang terdekat pun akan menjatuhkan dia baru sadar dan dia udah percaya satu orang yaitu yang dia percaya. Walaupun kadang-kadang kita tuh kan dihancurkan atau ditusuk dari belakang dengan orang-orang yang terdekat kita sendiri. Nah, Baim Wong itu termasuk orang yang agak aneh menurut saya. Anehnya dalam arti nggak gampang diikuti jalurnya, diikutin salah nggak diikutin salah. Mungkin agak bersifat yang agak pecicilan juga, atau mungkin banyak gerak. Kadang dia menempatkan diri di posisi mana mungkin kadang salah penempatan. Tapi satu sisi mungkin pribadinya nggak neko-neko yang seperti artis sekarang yang mungkin yang bermacam-macam perak-pernik ya lah ya. Dia masih di standarnya di tengah posisinya. Satu sisi lagi mungkin dari sekian anak keluarganya bapak atau Baim Wong Baim, ya? dan saudara lainnya, aura Baim Wong memang aura yang lain daripada keluarganya. Siapapun itu, saya nggak tahu apa keluarganya, tapi sekilas waktu pernikahannya Baim Wong, memang Baim Wong berada lebih abunya ataupun auranya di antara saudara-saudaranya. Tapi ada yang kalem, ada yang anteng, ada emosi. Tapi ini Baim di sini yang bersifatnya agresifnya ada, dan bersikap yang orangnya ada. Tapi ada lucunya, ada orang yang cenderung yang orangnya juga tidak gampangan juga. Dan dia memilih pasangan wanita juga tidak gampang juga. Dia termasuk sangat memilih-milih pasangan, siapapun yang dia pilih ataupun jadi pasangan sudah diperhitungkan sedemikian rupa, sudah diperhitungkan semua kedepannya seperti apa kanan kirinya, bebet bobot bibit ini memang masih dipakai juga. Tapi dia lebih cenderung berpikir yang nyambung, nyaman, bagi dia seneng, dan dia punya kriteria seperti ini dapat, udah bagi dia seperti itu ya. Tapi di sini memang ada satu orang yang memang dekat dengan Baim Wong, jadi mungkin kepercayaannya laki-laki. Dan di sini kadang-kadang untuk kadang-kadang seperti ini ya, diarahkan ke arah manapun. Kadang Baim itu kalau udah percaya sama orang ya monggo-monggo aja. Ada sifat yang nggak gampang bagi orang untuk mendekati Baim Wong. Kalau dia udah nyaman dengan seseorang ya akan seperti itu. Mungkin ada yang memperkenalkan dia dengan sebelum nikah dengan Paula yang sekarang ini, siapa namanya itu lengkapnya? Paula Verhoeven. Lah, itu dia juga sudah memilih-milih beberapa wanita yang dekat dengan dia. Itu pun tidak masuk juga dengan kehidupan Baim, karena tidak semuanya atau orang tidak semua bisa mengerti kemauan dan sifat karakter seorang Baim Wong. Mungkin ada sebagian memang Baim baik. Baim orangnya sebenarnya menyamankan orang, menyamankan pasangan. Dia termasuk orang yang tidak gampang bergaul, tapi dia punya teman banyak. Tapi dia bukan tipe orang yang suka kumpul-kumpul kesana kemarin, bukan tipe itu. Dia termasuk orang yang gaul, tapi dia tidak suka yang neko-neko, dalam arti hidupnya dia seperti itu tok gitu loh. Jadi begitu ada yang pribadi yang masuk, itu harus cocok sesuai dengan karakter Baim Wong yang banyak kemauan tapi harus pakem seperti ini. Karena Baim termasuk orang yang kaku juga sebenarnya. Dan sifat anehnya itu kadang-kadang dalam arti aneh itu ya, emosinya naik turunnya, pilih-pilihnya itu memang nggak gampang dipahami orang. Berkesan sombong apa seperti itu sebelumnya ya, tidak gampang orang memahami seorang Baim. Tapi dia kan kalau aktingnya juga bagus, menurut saya ya, akting bagus, totalitasnya bagus, terus dalam hal bekerja juga dia tanggung jawab. Tapi setelah berjalannya waktu, kadang orang itu terlena ataupun orang itu memanfaatkan keadaan
di saat orang percaya, kadang-kadang yang harusnya lurus dibelokkan sedikit, ada yang berusaha membelokkan diri atau dia belokkan. Tapi itu ada yang sengaja atau tidaknya, itu kembali ke Mbak Embong. Saya tidak berhak terlalu banyak bicara mengenai pribadinya yang sebenarnya. Walaupun saya tahu saya masih punya etika dalam menerawang, tapi pada intinya semua, dari kasus yang ada, yang sekarang lagi rame-ramenya itu, sebenarnya masih ada beberapa hal yang memang masih belum terbuka, soal bisnisnya dia, soal bagaimana usahanya dia, dan ada yang menguap kemarin soal inisial N itu yang menguap semua perilaku Baim. Mungkin di luar sana ada yang dibesar-besarkan, memang ada memang demikian rupa, tapi Baim tidak merasa nyaman kok keluarganya sendiri ikut campur, justru bukannya merangkul malah berkesan ikut-ikutan. Lah, Baim merasa yang sebagai saudara, kenapa ya ikut-ikutan seperti ini, kondisinya ada terpojok kok seperti ini. Baim merasa seperti itu. Dan Baim termasuk orang yang keras. Baim termasuk orang yang sangat yang punya prinsip. Jadi hanya orang yang sabar, orang yang dablek, orang yang mau nerima kekurangan, orang yang mau benar-benar sayang sama Baim, yang benar-benar yang mau satu tujuan, satu pemikiran, yang Baim bisa menerima segala kekurangan dan lebihnya. Intinya perempuan itu harus sangat sabar untuk bisa berhadapan dengan seorang Baim Wong yang sangat milih-milih dan sangat yang mungkin pola pikir untuk bisnisnya dia bagus, tapi kurang berkembang pesat seperti yang diinginkan. Dan usahanya mungkin berapa usaha, tapi cuma sementara langsung nggak ada. Jadi usaha itu kayak usaha cuman asal, tapi kayak seperti kena angin, hilang lah gitu loh. Jadi maksudnya apa, maksudnya gimana tuh saya tidak bisa cerita di sini. Tapi yang jelas sangat-sangat teledor. Jadi saya menyayangkan kalau memang itu seperti pemikiran saya, sangat menyayangkan kok bila terjadi memang benar. Dan yang saya inginkan sih ya semua baik-baik saja. Terawangan saya yang jelek jangan sampai terjadi. Yang kepengen yang di luar sana udah lagi rame, yaudah kalau selama masih bisa kekeluargaan, tanggung jawab secara kekeluargaan. Karena kita mempertimbangkan ada anak kecil yang masih pertumbuhannya masih panjang, yang menjaga perasaannya. Kalaupun ada kekurangan, tiap manusia punya kekurangan. Tinggal manusia bisa nggak manusia lain menerima kekurangan itu. Tapi kekurangan itu bisa terbentuk juga dari arogansi, bisa egonya dia, bisa lingkungan juga, dan bertumbuh menjadi suatu hal keinginan di saat dia memanfaatkan keadaan. Baik-baik kok saya bilang, tapi yang milih-milih tadi nggak bisa gampang bergaul. Nah, Bayu, menurut perawangan Bayu tadi Bayu bilang kan menarik nih, abunya Bayu berbeda lah ya. Yeah. Nah, support Paula sebagai istri ini gimana Bayu? Karena kan tadi Bayu bilang Bayu tuh angin-anginnya, emosinya naik turun. Nah, apakah Paula menurut Bayu, penerawangan Bayu secara paranormal kejawen pas mendampingi Baim atau seperti apa? Katakan gini, pas tidaknya mungkin Paula berusaha untuk sabar sama Baim, dan Baim juga berusaha yang lebih dewasa setelah menikah. Terlihat Baim juga lebih dewasa, tapi kan mungkin seorang Paula juga tidak tahu semuanya tentang masa lalu atau cerita yang lain-lainnya soal Baim. Mungkin ada batasnya Baim menceritakan semua bisnis ataupun semua permasalahan. Walaupun satu sama lain namanya pasangan, pasti sangat membutuhkan tempat ngobrol, tempat curhat. Di sini saya lihat Paula berusaha yang mengerti, berusaha yang mengimbangi. Yang tadinya orang kalau sudah bergaul sama Baim yang tidak bisa bicara, jadi pintar bicara, jadi bisa berbicara banyak. Karena Baim juga berusaha yang ngobrol, berusaha yang terbuka, berusaha yang bicara padanya seperti itu. Tapi tadi kadang-kadang saya atau Anda semuanya namanya kekurangan, hanya sebagian yang mengakui saya punya kekurangan banyak. Yang lainnya akan bilang saya punya kelebihan, saya bisa memberi A, C, B, C, C. Tapi itu kan semuanya benar apa tidaknya kembali ke pribadi masing-masing. Saya juga bisa kok ngasih mobil, ngasih apapun ke orang. Bisa kok saya dari pribadi uang saya pribadi, saya bisa ngasih uang itu. Tapi kalau cuma ibaratnya
mau gimmick, mau settingan apapun itu sebenarnya sah-sah aja selama ada komitmen, ada kerjasama, ada memang saling menguntungkan, namanya bekerja sah-sah aja. Tinggal bagaimana mengemas, menyelesaikan masalah ini ataupun dibuat secara lugas, secara pribadi, antara memberi secara hati atau memberi karena sponsor ataupun memberi karena itu pekerjaan, harus bisa dipilah-pilah, pos-posnya harus ada sendiri-sendiri. Berarti tidak menutup kemungkinan masih ada kejutan lain buat keluarga Baim ya. Dalam arti positif atau negatif Ya. akan ada kejutan, akan ada cerita baru gitu Ya, sebenarnya gini, kalau soal bisnis masih bisa berkembang, ini akan beberapa hal akan terbuka satu persatu, entah negatif atau positif. Saya tidak mau bicara di sini dulu, dia akan surprise dulu, yang nanti akan terkaget-kaget ataupun yang merasa yang ada apa seperti ini, atau mungkin ada bahasa yang kok bisa ya seperti itu loh. Tapi menurut terawangan saya ada satu hal yang memang belum terbuka, belum publik belum tahu semuanya. Tapi perlu tidaknya bagi saya itu tidak penting, saya nggak ada keuntungan di sini. Yang jelas semoga semuanya berjalan baik-baik dan bisa selesai baik-baik, dan masalah yang lagi panas-panasnya ini harus ada yang satu sama lain harus duduk bareng, harus klarifikasi atau tidaknya, biar selesai masalahnya selesai, biar di tengah-tengah bisa berdamai. Kalau seperti ini saut-sautan di media saling menyalahkan sama salah satu lain sama benar, tidak baik juga, dan membuka aib orang lain untuk kepentingan yang tidak penting sebenarnya juga tidak bagus. Saya tidak menerawang, hanya berbicara secara garis besarnya saja. Konteks personal pun, face to face ketika tamu saya pun, saya juga akan bicara apa adanya atau seperti apa. Karena saya sangat menjaga privasi tamu-tamu saya. Seperti saya menerawang, saya hanya membaca dari itu pun tepat atau tidaknya atau perlu waktu kembali ke terawangan saya. Saya hanya anggap aja itu hanya satu kebetulan kalau emang bagus. Tapi secara pribadi saya menerawang seorang, walaupun saya ceplos, saya masih bisa mengerem di saat memang terawangan itu penting atau tidaknya, takutnya ke depan lebih heboh ataupun jadi permasalahan, saya masih bisa mengerem. Ada hal yang tidak penting saya ucapkan, ada hal yang memang penting saya ucapkan tanpa harus membuat orang bertanya-tanya ataupun membuat orang itu tersakiti. Walaupun sebagian mungkin yang penggemar fans mereka masa yang Mbak Yu harus seperti ini artisnya seperti ini. Kembali ke manusianya. Namanya orang tidak suka, kita bicara baik pun akan tetap banyak alasan. Tapi namanya orang sayang, orang suka, tanpa alasan pasti akan menerima. Itu bedanya seperti itu. Dan yang pasti Paula sebagai pendamping juga harus siap menerima kejutan berikutnya ya. Ya, Paula memang udah sabar, tapi selama ini kalaupun ada masalah-masalah lain yang belum Paula tidak tahu atau Paula sudah tahu pun, ya memang harus bicara berdua bagaimana jangan sampai ada masalah lagi yang timbul, jangan sampai ada lagi hal yang lebih melebar, yang belum bagus diperbaiki, yang sudah bagus dipertahankan dan dilebihkan lagi, dan jujur apa adanya. Jangan membuat orang yang merasa wah tapi nyatanya tidak ada. Tadi saya bilang, di antara bekerja, rezeki sendiri, dan emang itu sponsor, harus bisa memilih-milih atau mengotak-ngotakkan biar tidak rancu, seperti itu. Sip, oke. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like,